Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaizi. Ini adalah catatan bab beberapa jenazah. Babu talqinil mauta, bab mengajari orang yang akan mati la ilaha illallah pada lafal la ilaha illallah. Orang yang ketika akan meninggal dunia sebelumnya diingatkan, diajari agar mengucapkan kalimat tahlil. Istilahnya ditalkin dengan kalimat tahlil, sehingga akhir kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat tahlil. Hadatsana Abu Kamil Al-Jahdari, rupani Fudail ibnu Husain wa Utsman ibnu Abi Syaibah, kilahuma masing-masing keduanya Fudail dan Utsman mendapatkan hadis an Bishr. Qala berkata siapa Abu Kamil, hadatsana Bishr ibnu Fadl, hadatsana Umar ibnu Ghaziyah, hadatsana Yahya ibnu Umar. Qala berkata siapa Yahya ibnu Umar, sami itu mendengar aku Abu Sa'id Al-Khudri, yaqul berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri, qala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mengajarilah kamu sekalian mautakum pada orang yang akan matinya kamu sekalian, kamu ajari kalimat la ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi maksudnya orang yang dalam keadaan akan meninggal dunia itu diingatkan agar bisa mengucapkan kalimat tauhid, yakni tahlil la ilaha illallah, sehingga akhir ucapannya nanti yang dia ucapkan adalah kalimat tahlil. Karena ada kefadulan tersendiri di belakang nanti, orang yang terakhir ucapannya adalah kalimat tahlil itu jaminan pasti mendapatkan surga. Jadi kalau sudah akan meninggal dunia, yang terpenting itu diulangi agar bisa mengucapkan kalimat tahlil dengan benar, sehingga bisa mendapatkan jaminan surga. Hadatsana Malik ibnu Abdul Wahid, dalnya harokatnya kasrah, Malik ibnu Abdul Wahid. Al-Misma'i sanad Dohak ibnu Mahmad. Dohak haknya ada tasdidnya. Sana Abdul Hamid ibni Ja'far, qala berkata siapa Abdul Hamid ibni Ja'far. Hadatsani Shalih ibn Abi Arifin an Kasir ibni Murrah an Mu'ad ibni Jabal, qala berkata siapa Mu'ad bin Jabal. Qala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa karena yang ada opo akhiru kalamihi, akhir ucapannya orang, terakhir ucapannya ketika meninggalkan dunia, kalimat la ilaha illallah, dakhala maka masuk siapa orang al jannata pada surga. Barang siapa yang terakhir kalimat yang diucapkan pada saat meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Di dalam penjelasan hadis Tirmidzi, ahli ilmu menjelaskan, idza qala dzalika marratan falam yatakallam ba'da dzalik fala yambagi ayyulaqana wala yuksaru alaihi fi hada. Jadi kalau ada orang yang akan meninggal dunia sudah bisa mengucapkan kalimat tahlil, maka tidak pantas untuk terus diulangi kalimat tahlil dan terus mengucapkannya. Ya cukup sekali itu saja. Jadi kalau ada orang sakit sudah parah, diperkirakan mau meninggal,
Kalau sudah mengucapkan kalimat tahlil ya sudah, jangan diajak ngomong lagi atau disuruh tahlil terus. Tiba-tiba gak ada yang mati-mati. Ya sudah, kalau sudah sekali tahlil ya cukup. Nah, kecuali nanti kalau sudah mengucapkan kalimat yang lain, minta makan, minta minum, ataupun wasiat apa, maka setelah selesai ngomong diajari kalimat tahlil lagi, dituntun kalimat tahlil lagi. Kalau sudah mengucapkan kalimat tahlil ya sudah, jangan diajak omong lagi ataupun diulangi terus menerus. Yang penting bagaimana agar dikondisikan kalimat terakhir yang diucapkan oleh mayit itu adalah kalimat la ilaha illallah, sehingga ada jaminan wajib masuk ke dalam surga. Jadi bukan berarti harus tahlilnya terus-terusan sampai dia meninggal, tidak. Kalau sudah mengucapkan dengan benar ya cukup, kemudian ditunggu lagi. Kalau setelah itu ngomong yang lain atau minta apa, nah setelahnya itu segera ditalkin lagi, diajak mengucapkan kalimat tahlil. Setelah itu ya sudah, ditunggu lagi. Nah, kalau ternyata itu yang terakhir, sehingga ketika meninggal terakhirnya kalimat tahlil, maka itu adalah jaminan surga bagi dia. Hadatsana Umar hadatsana Abdul Walid al-Husain an Abdullah bin Buraidah an Yahya ibni Ya'mar. Harokatnya mim, yang harokatnya dhammah diganti fathah. Yahya ibni Ya'maro. Hadatsana haddatsahu, bercerita siapa Yahya pada Abdullah bin Buraidah, anna Abul Aswad ad-Dili iku haddasa, bercerita siapa Abul Aswad pada Yahya bin Ya'mar, anna Abu Dzar radhiyallahu an iku haddasa, bercerita siapa Abu Dzar pada Abul Aswad ad-Dili. Qala berkata siapa Abu Dzar, ata itu datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walai dan atas Nabi saubun, pakaian abayat yang berwarna putih, bahwa sedangkan Nabi kunaimun, orang yang tidur. Pada saat saya datang ke tempatnya Nabi, beliau pas tidur dengan mengenakan pakaian yang berwarna putih. Sumata itu kemudian datang aku pada Nabi, wa qadis taiqadha, sungguh telah bangun siapa Nabi. Karena Nabi dalam keadaan masih tidur, saya pulang. Lantas saya datang lagi dalam keadaan Nabi sudah bangun dari tidurnya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ma min abadin, tidak ada seorang hamba, minnya zaidah, qala yang berkata siapa hamba kalimat la ilaha illallah, summa mata, kemudian mati siapa hamba, ala dalika, atas demikian itu kalimat. Setelah mengucapkan kalimat itu kemudian dia mati, illa kecuali dakhala, masuk siapa hamba al jannata, pada surga. Seorang hamba yang mengucapkan kalimat tahlil, lantas setelahnya itu dia meninggal dunia, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Qultu, berkata aku Abu Dzar, wa in zina, walaupun telah berbuat zina siapa hamba, wa in saroko, dan walaupun telah mencuri siapa hamba. Nah, kalau sebelumnya itu dia sudah berbuat kesalahan, ya zina, ya mencuri, apa juga masuk ke dalam surga. Qala, bersabda siapa Nabi, wa in zana, dan walaupun telah berzina siapa orang, wa in saroko, dan walaupun telah mencuri siapa orang. Walaupun sebelumnya dia sudah berbuat zina atau mencuri, tetap dia wajib masuk ke dalam surga. Ini maksudnya adalah perbuatan zina ataupun mencuri yang sebelumnya sudah ditaubati, yang sebelumnya sudah diselesaikan. Kalau mencuri, barang yang dicuri sudah dikembalikan atau sudah islah kepada orang yang punya harta. Kalau dia berzina, taubatan nasuhannya sudah dilaksanakan. Apakah di situ diranjam sampai mati, atau
Di situ dia dijilid 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Setelah melaksanakan taubatan nasuha, kok dia mengucapkan kalimat tahlil kemudian mati, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Semua itu diampuni dan dia wajib masuk ke dalam surga. Adapun kalau dia melanggar dan ternyata belum tobat, ya enggak termasuk dalil ini. Kalau dia mencuri, dia berbuat zina, membunuh orang, minum arak, walaupun terakhir ucapannya kalimat tahlil, ya tidak bisa langsung dakhlul jannah. Nanti dia harus mempertanggungjawabkan amalannya itu. Kalau dia punya amal baik, ya nanti akan dikurangi sesuai dengan kadar kiranya penganiayaan yang dia kerjakan. Kalau sudah habis, ya dia akan dikasih dosa. Dosanya orang yang telah dianiaya. Jadi wa in zana wa in saraka ini berlaku kalau sebelumnya dia sudah tobat, melaksanakan taubatan nasuha. Walaupun sebelumnya dia pernah melanggar seperti itu, kalau sudah tobat, terakhir kalimatnya kalimat tahlil, ya wajib masuk surga. Qultu berkata aku Abu Dar ingin kemantepan jawabannya. Wa in zana, walaupun telah berbuat zina siapa orang, wa in saraka, dan walaupun telah mencuri siapa orang, apa ya tetap dakhala jannah? Qala bersabda siapa Nabi, wa in zana, dan walaupun berbuat zina siapa hamba, wa in saraka, dan walaupun telah mencuri siapa hamba, dia tetap masuk ke dalam surga. Qultu berkata Abu Dar, diulangi lagi, wa in zana, walaupun telah berbuat zina siapa hamba, wa in saraka, dan walaupun telah mencuri siapa hamba, apa ya tetap masuk surga? Qala bersabda siapa Nabi, wa in zana, walaupun mencuri siapa hamba, wa in saraka, dan walaupun wa in zana, walaupun telah berzina siapa hamba, wa in saraka, walaupun telah mencuri siapa hamba. Ala raumi an fi Abidar, atas rusaknya hidungnya Abidar, cacatnya atau rusaknya hidungnya Abidar. Jadi untuk kalimat yang ketiga ini ditambahi ala raumi anfi darin, ya, kurang abi darin, ditambahi abi darin. Lafalnya yang benar abi darin. Pada waktu jawaban yang ketiga, Nabi menambahkan, walaupun dia sebelumnya sudah berzina atau mencuri, ia tetap masuk surga. Ala raumi anfi abidarin. Ini maksudnya, walaupun pertanyaanmu itu kamu ulang-ulang terus sampai hidungmu itu cacat, hidungmu itu rusak, gruwung, jawabannya tetap sama. Jadi ini supaya tidak terus bertanya, ya kan? Ditutup dengan kalimat ala raumi anfi abidar. Betul, kamu walaupun mengulang-ulang pertanyaanmu sampai hidungmu itu gruwung, hidungmu itu cacat, rusak, jawaban ini tidak akan berubah. Tetap walaupun dia sebelumnya pernah zina atau pencuri, asal sudah taubat dengan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, mewajibkan dia masuk ke dalam surga. Titik. Tapi ingat ya, jangan sampai kita ini terbujuk dalil. Dalam arti mempunyai pemahaman yang salah. Oh, berarti yang penting terakhirnya la ilaha illallah. Berarti enggak 5 bab enggak apa-apa. Enggak jamaah, enggak bela, enggak ngaji, enggak taat. Nah, itu namanya salah mempelajari dalil. Yo, kalau Quran jamaah harus 5 bab wajib gitu. Ini sebagai tata cara ibadah kita. Lah sudah seperti itu, kok terakhir kalimatnya la ilaha illallah, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Jadi enggak bisa kemudian hanya mengandalkan wis aku ibadahku tak la ilaha illallah tak wae. Ya enggak cukup. Kenaan dalil man tarokas sholat faqad kafar. Nah itu sudah kena dalil satu itu. Meninggalkan sholat berarti kafir.
Walaupun dia hari-hari membaca kalimat la ilaha illallah tapi nggak sholat, itu orang kafir itu. Orang kafir nggak bisa dapat jaminan dalil ini. Wa kana ada sapa Abu Dar iku idza haddasa ketika bercerita siapa Abu Dar bihada dengan ini hadis, qala maka berkata siapa Abu Dar, dia menambahkan kalimat wa in rohima anfu Abi Darin. Wa in rohima, dan walaupun gruwung rusak atau cacat apa anfu Abi Darin, hidungnya Abi Dar. Abi Dar sendiri kalau meriwayatkan di sini dia juga memasukkan kalimat wa in rohima anfu Abi Darin seperti yang di atas. Qala berkata sapa Abu Abdullah, hada, ini ucapan kalimat la ilaha illallah iku indal mauti ketika akan mati, atau kebelau sebelumnya mati, dengan syarat, nah ini diperjelas, idza taba ketika telah bertaubat siapa hamba, wa nadima dan telah menyesal getun siapa hamba, wa qol dan berkata siapa hamba ketika akan mati kalimat la ilaha illallah, ghufira maka diampuni lahu baginya hamba. Abu Abdullah yaitu Imam Bukhari memperjelas maksud dari hadis di atas itu adalah seseorang yang ketika akan mati atau sebelumnya mati, sebelumnya itu dia sudah melaksanakan taubat dari pelanggarannya. Dia sudah bertobat, sudah menyesal, enggak mengulangi lagi. Lantas ketika akan mati dia mengucapkan kalimat tahlil, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan dia wajib masuk ke dalam surga. Jadi Imam Bukhari memberikan tambahan penjelasan kalimat la ilaha illallah di atas bisa menjadikan jaminan surga itu kalau pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan sebelumnya sudah selesai proses tobatnya. Adapun belum tobat, yaitu lain lagi, nggak bisa masuk dalam hadis ini. Kalau orang berbuat zina, lantas dia melaksanakan tobatnya dengan nasuka, apakah dijilid 100 kali diasingkan selama setahun, atau dijilid diranjang sampai mati, di dalam melaksanakan tobatnya itu dia taubatan nasuka, maka dengan didirikan pelanggaran had itu dosa karena zinanya hilang, otomatis hilang. Tapi kalau taqarrub ilallah ini belum menjamin lantas dosanya mesti diampuni. Ini adalah usaha. Siapa tahu dengan kesungguhan jamaah yang dikodar melanggar karena belum bisa melaksanakan kafarah, lantas taqarrub ini kemudian Allah menghendaki mengampuni, ya bisa saja. Tapi seandainya Allah tetap menyiksa karena memang kafarah aslinya belum dilaksanakan, yaitu haknya Allah. Haknya Allah. Paling tidak taqarrub itu merupakan usaha menuju ke arah taubat yang sebenarnya yang belum bisa kita laksanakan. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai hidup sekali ini dikodar dibuat pelanggaran untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Itu repot ya, pelanggaran itu repot. Masalahnya hukum hadnya tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus hati-hati. Jadi dalil ini berlaku bagi yang sudah tobat. Adapun yang belum tobat, yaitu urusannya lain. Dia harus menyelesaikan proses amalannya dulu. Apakah amalannya cukup? Kalau nggak cukup, ya amal baiknya akan dikurangi. Hadatsani sapa Abu Hasan al-Mismai wa Muhammad bin Musanna. Qala berkata sebagai keduanya Abu Hasan dan Muhammad, hadatsana Mu'adz wa huwa Mu'adz iku ibnu Hisham. Qala berkata siapa Mu'adz bin Hisham, hadatsani sapa abi, bapakku namanya Hisham, an Qatadah. Hadatsana bercerita pada kami bapak
bercerita pada kami Qatadah sapa Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Nabi yakhruju keluar, atau ada yang lafalnya yukhraju. Kalau yukhraju dikeluarkan, kalau yakhruju keluar. Yakhruju keluar minanna dari neraka sopaman orang kola yang berkata siapa man lafal la ilaha illallah wa kana dan ada iku fi qalbi di dalam hatinya orang minal khair dari kebaikan, maksudnya keimanan, ma apa-apa yazinu yang bandingi apa ma syairotan pada gandum. Syair itu gandum yang agak kasar. Orang yang di hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat biji gandum, dan dia sebelumnya mengucapkan kalimat tahlil, dia akan dikeluarkan dari neraka. Jadi ini menceritakan ahli tauhid yang harus mampir masuk ke dalam neraka. Dia itu sebenarnya orang yang mengesahkan Allah. Dia itu tidak syirik, tapi hanya pelanggarannya banyak, sehingga dia harus masuk dulu ke dalam neraka, menghabiskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan dengan menebus siksa itu. Tapi dengan kasih sayangnya Allah, dengan welasnya Allah, karena dia tidak syirik walaupun dia itu punya keimanan hanya sebesar biji gandum saja, karena sebelumnya dia mengucapkan kalimat tahlil, dia dikeluarkan dari neraka, termasuk jahannamiyin, orang-orang veteran neraka jahanam, yang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Summa yakhruju, kemudian keluar, atau yukhraju. Kalau yukhraju dikeluarkan, summa yukhraju kemudian dikeluarkan minanna dari neraka sopoman orang pola yang telah berkata siapa man la ilaha illallah wa kana dan ada iku fi qalbi di dalam hatinya orang minal khair dari kebaikan opo ma apa-apa yazinu yang bandingi apa ma burrotan pada gandum. Bur itu gandum yang lebih kecil daripada syair, berarti lebih halus lagi. Umpama harga atau kelasnya bur ini di atasnya syair, sama-sama gandum cuma jenisnya lain. Kalau bur lebih halus. Selanjutnya orang yang di dunianya pernah mengucapkan kalimat tahlil dan di hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat biji gandum yang halus, dia pun juga dikeluarkan dari neraka. Summa yukhraju kemudian dikeluarkan dari neraka sopaman orang pola yang berkata siapa man la ilaha illallah wa kana dan ada iku fi qalbi di dalam hatinya man minal khair dari keimanan, kebaikan maksudnya keimanan, apa ma apa-apa yazinu yang bandingi apa ma darrotan, harokatnya tak marbutah fathatain, darrotan pada semut. Darroh itu semut yang kecil, asyurun namal, semut yang kecil. Selanjutnya orang yang sewaktu di dunianya pernah mengucapkan tahlil walaupun di hatinya ada keimanan hanya seberat semut yang kecil, dia juga dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini semua kalau dia tidak syirik. Kalau tidak syirik itu masih ada jaminan mendapatkan syafaatnya Allah, pertolongannya Allah. Tapi kalau sudah syirik dia nggak tobat. Syiriknya itu menyebabkan neraka selama-lamanya. Kalau dia syirik dan tidak tobat, itu neraka selama-lamanya. Nabi sendiri pun, seorang nabi itu diancam oleh Allah, la in asyrakta
layah baton na'amaluk wala takunan minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau sampai kamu syirik, semua amal baikmu itu akan hancur, akan rusak, dan kamu tergolong orang-orang yang rugi, masuk ke dalam neraka. Maka jangan sampai kita ini sudah jamaah kemudian kecampuran syirik gitu. Salah satu bentuk syirik yang saat ini banyak terjadi di zaman modern dan dianggap hal yang remeh, hal yang biasa. Itu contoh di media-media televisi itu banyak promosi-promosi. Kalau Anda ingin tahu jodoh Anda, ketik 354. Masa begitu nomornya? Ya kira-kira lah 3333 rek jodoh kirim ke nomor ini. Lantas kita iseng atau yakin atau ingin tahu, kita ikut-ikutan nulis, kita kirim ke nomor itu. Itu adalah bagian dari syirik. Kenapa? Masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah kematian, itu pekerjaannya Allah. Ketika kita mempercayakan itu dikerjakan oleh seseorang, itu sama halnya menyamakan Allah dengan hambanya dalam hal perbuatannya Allah. Itu juga termasuk syirik, tidak boleh. Jadi kita harus hati-hati ya. Di dalam hadis dijelaskan, di dalam hadis itu pernah Nabi bercerita, ada orang yang gara-gara lalat dia masuk ke dalam surga, dan ada orang yang gara-gara lalat dia masuk ke dalam neraka. Ceritanya ada dua orang iman, dia itu melewati sebuah desa. Desanya orang-orang musyrik. Mohon perhatikan, jangan rame. Di situ ada peraturan setiap orang yang melintas desa itu harus berkorban pada berhalanya. Karena dia lewat situ, akhirnya dia dicegat oleh penjaganya. Kamu lewat desa sini, ya. Sekarang kamu harus berkorban. Kemudian dua-duanya menolak. Wah, selamanya saya nggak akan syirik kepada Allah. Kamu harus berkorban, walaupun hanya dengan seekor lalat saja. Akhirnya terjadi dialog antara dua orang ini. Gimana? Si A, kamu. Si A akhirnya tetap bersikukuh. Kalau saya tetap selamanya tidak akan syirik kepada Allah. Langsung si A dibunuh di tempat itu oleh orang-orang desa itu. Ganti si B. Si B kemudian dengan adanya sikap seperti itu, dia mulai goyah. Ya sudahlah, hanya lalat saja. Kemudian dia mengambil lalat, dia lemparkan di berhala itu sebagai persembahannya. Dari situ akhirnya dia mati, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itu kan hal yang remeh kan? Berkorban seekor lalat dilemparkan untuk berhala. Tapi itu perbuatan syirik. Karena syirik itu dia mati masuk neraka selama-lamanya. Maka kita harus hati-hati ya. Hal-hal yang sekecil apapun, kalau itu syirik harus kita tinggalkan. Diperbanyak doa seperti kemarin, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an a'lam wa nastaghfiruka lima la a'lam. Babul amri bittiba'il janaizi. Babnya perintah bittiba'il janaizi dengan mengantarkan beberapa jenazah. Perintah mengantarkan jenazah sampai ke liang kuburnya. Jadi berarti termasuk salah satu sunnah. Ya, tidak semuanya perintah Nabi itu selalu disebutkan alasannya. Ada yang disebutkan alasannya, ada yang tidak. Kalau nggak ada ya nggak usah dicari-cari. Kenapa kok mayat harus diantarkan? Ya karena kalau nggak ada yang ngantarkan ya nggak bisa ke kuburan sendiri. Nah, ya silahkan. Tapi tidak semua alasan itu ada alasannya. Apakah ada alasannya atau tidak? Kalau itu perintah ya kita laksanakan. Hadatsana Walid sana Subah al-As'as, Allah berkata siapa As'as. Sami itu mendengar aku As'as Muawiyah ibn Suwaid ibni Muqarrinin anil Barok radhiyallahu an, Allah berkata siapa Barok. Amarna telah memerintahkan pada kami sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabain dengan 7 hal.
Wa nahana dan melarang siapa nabi pada kami an sab'in tentang 7 hal. Nabi memerintahkan kami agar mengerjakan 7 hal ini dan melarang kami agar menjauhi tidak mengerjakan pada 7 hal ini. Yang pertama, Amaro telah memerintah siapa nabi pada kami bitiba'il janais dengan mengantarkan jenazah. Yang kedua, wa iyadatil marid dan menjenguk orang yang sakit. Ini tidak peduli orang kaya, orang miskin, laki-laki atau perempuan. Kalau itu saudara kita, oleh Nabi diperintahkan agar disambangi. Masalah membawa buah tangan, membawa oleh-oleh itu sunnah. Ya, kalau ada ya lebih baik, kalau tidak jangan sampai saya nggak bisa bawa oleh-oleh, nggak usah nyambangi, itu salah. Yang penting datangnya itu. Apalagi datang itu merupakan obat tersendiri. Sing teko areke pisan. Wah. Apa boleh Pak laki-laki jenguk orang perempuan? Nanti di belakang. Boleh saja. Asalkan jangan salah niat. Ya nyambangi aja. Ora usah gawane kembang gitu. Kok ngarep mati ya gitu. Enggak usah ya. Bawa yang manfaat saja. Gawane kates apa gawane masuk terong kan? Kalau terong yang sudah sambelnya itu aja ya. Terong mentah ya rasoyan itu. Nomor 3, wa ijabati da'i dan mengabulkan undangan. Ad-da'i ini ya, orang yang ngundang, apakah undangan walimatul hulam, walimatul arus, walimatul khitan, atau ada orang manggil minta bantuan atau minta apa, pokoknya dipanggil orang. Ya kita bantu, kita datangi apa yang jadi keperluannya. Kemudian yang keempat, wa nasril mazlum dan menolong orang yang dianiaya. Ada orang dianiaya, kita mampu menolong, ya sakwa kemampuan kita bilani. Yang kelima, wa ibraril qasam dan memperbaiki sumpah. Maksudnya menetapi apa yang jadi sumpahnya. Karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah, maka harus dia tapi. Itu kalau sumpah yang baik ya. Tapi kalau sumpahnya jelek, itu harus dia batalkan. Bayar kafarah termasuk puasa 3 hari. Yang keenam, waradis salam dan menjawab salam. Dan yang ketujuh, watashmitil atis dan mendoakan orang yang bersin. Kalau yang bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah, idza hamidallah. Kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarkan, kita doakan yarhamukallah, yarhamukillah. Selanjutnya, wanahana dan melarang siapa nabi pada kami. Yang pertama, an-aniyatil fiddah, dari wadah perak, wa khatamid dahab. Yang kedua, wadah perak itu ya bisa berupa piring, gelas, ataupun perabotan yang lain. Yang kedua, wa khatamid dahab dan cincin emas. Yang ketiga, wal harir dan sutra. Yang keempat, wadibaj dan sutra, jenis-jenis sutra. Yang kelima, wal qasi dan sutra. Yang keenam, wal istabraq dan juga sutra. Ini jenis-jenis sutra yang apa istilahnya sudah dikenal di sana. Yang ketujuh, di hadis yang lain diterangkan wa an rukubil mayasir, dan dari menggunakan alas, menggunakan sutra sebagai alas. Di hadis yang lain yang ketujuh, di sini hanya 6 ya. Yang ketujuh disebutkan rukubil mayasir. Jadi contohnya mobil, kemudian cover joknya terbuat dari sutra. Itu kalau orang laki-laki nggak boleh. Atau dia tidur dengan permadani yang terbuat dari sutra, atau kursi yang joknya dari sutra. Ini berlaku untuk laki-laki. Kalau untuk orang perempuan diperbolehkan. Kurrima libasul harir wal dhahab wal dhahab ala dzukuri ummati wa ukhillah li inasin. Memakai baju sutra dan emas itu haram untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan itu diperbolehkan.
haramnya itu adalah memakai ya. Kalau punya ataupun menjual belikan itu boleh. Punya toko emas, punya toko sutra itu boleh. Jadi ini haramnya tidak sama dengan haramnya kucing ataupun anjing. Kalau anjing, kucing itu kan zatnya memang sudah haram, maka dijual belikan hukumnya juga haram. Bahkan ada hadis khusus yang melarang jual beli kucing. Wah, ini kucing dari negeri Siam ini Pak. Atau apa yang mahal itu? Anggora apa Anggora gitu ya? Atau apa ya? Itu harganya jutaan Pak. Kalau itu jual beli haram, nggak boleh. Kalau diberi boleh diberi. Gitu. Tapi kalau kita belinya haram, jualnya juga haram. Tapi kalau ini nggak beda. Kalau sutra sama emas ini haramnya untuk dipakai oleh laki-laki. Tapi kalau dia jual belikan, maaf muskilah, boleh. Babu alamati mautil mukmin. Bab tanda-tandanya matinya orang iman. Orang iman itu kalau mau mati itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda tertentu. Biasanya kan sudah bisa diprediksi ya. Terus nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian kelihatan putus asa, udah. Jadi ada tanda khusus menurut hadis. Akhbarana Muhammad bin Bashar qala sanayyan Musana ibn Sa'id an Qatadah an Abdullah bin Buraidah Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, mautul mukmin matinya orang iman iku bi araqil jabin dengan keringatnya pelipis. Tanda orang iman akan meninggal dunia itu bisa dilihat dengan keluarnya keringat di daerah pelipisnya, pelipis sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini tanda-tanda secara umum. Secara umum orang iman itu kalau mau meninggal dunia, pelipisnya itu ada keringatnya. Coba yang ngantuk-ngantuk itu dilihat ada nggak keringatnya? Kalau ada, wah itu. Sebentar lagi tuh. Ya. Yang tidur-tidur ya, masalah dibangunkan. Yang dilapis pelipisnya, umum dorong. Ini tanda secara umum ya, secara umum. Babuma babnya apa-apa, maksudnya doa yuqalu yang diucapkan apa-apa indal musibati ketika terkena musibah. Musibah itu ma'asabal mukmin mimma yakrah fahuwa musibah. Segala sesuatu yang membencikan pada orang iman itu namanya musibah. Ngaji ngantuk, pulpen diceknya jatuh. Sak ngantuan 15.000. Wah, istirja ya. Sangune entek pulpennya mati. Istirja itu ya, termasuk musibah. Hadatsana Sabah Bakar bin Syaibah sana Abu Sama an Sa'd bin Sa'id telah berkata siapa Sa'd. Akhbarani Safa Umar ibnu Katsir ibni Aflah telah berkata siapa Umar. Sami itu mendengar aku Umar ibnu Safinah pada ibnu Safinah yuhaddisu bercerita siapa ibnu Safinah. Anawasnya ibnu Safinah yang kusami'a mendengar dia Ummah Salamah pada Ummah Salamah. Dia adalah zaujan Nabiyyi. Itu harakatnya an-nabiyah diganti nabi. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam takul berkata siapa Ummu Salamah. Sami itu telah mendengar aku Ummu Salamah Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda siapa Nabi. Ma min abdin tidak ada seorang hamba tusibuhu yang mengenaihu pada hamba apa musibatun musibah. Fayaqul maka berkata siapa hamba inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami kulillah miliknya Allah. Wa inna sesungguhnya kami ilahi pada Allah raji'un orang-orang yang kembali semuanya. Allahumma jurni, Allahumma ya Allah jurni, semoga memberi pahala engkau Allah ni padaku fi musibati di dalam musibahku wa akhlif
dan semoga memberi ganti engkau Allah li untukku khairan yang lebih baik minha daripada musibah. Titik. Kalau mau mengucapkan doa seperti itu, illa kecuali ajaro memberi pahala hu padanya hamba sopo Allah fi musibati di dalam musibahnya hamba. Wa akhlafa dan memberi ganti siapa Allah lahu untuk hamba khairan pada yang lebih baik minha daripada musibah. Seorang hamba yang terkena musibah lantas dia mengucapkan kalimat doa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini adalah miliknya Allah dan pada saatnya nanti kami semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibahku ini. Karena aku sabar, maka berikanlah aku pahala dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah yang aku terima. Kalau mau mengucapkan kalimat seperti itu, Allah akan berikan pahala kepadanya karena kesabarannya di dalam menerima musibah. Jadi pahala yang diberikan itu karena sabarnya dia di dalam menerima musibah yang dia alami. Dan Allah akan mengganti yang lebih baik daripada musibah yang dia terima. Qolat, qafnya ada alifnya ditambah. Qolat berkata siapa? Ummu Salamah. Falamma tufiya maka ketika dimatikan, maksudnya mati, sapa Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah suaminya Ummi Salamah. Qultu maka berkata aku Ummi Salamah, kama amaros bagaimana telah memerintahkan ni padaku Ummi Salamah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipraktekkan sesuai perintahnya Nabi. Ternyata betul. Fa'aklafa maka memberi ganti siapa Allah li untukku Ummi Salamah khairan pada yang lebih baik minhu daripada Abi Salamah. Rupanya ganti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Ummi Salamah hadis itu dipraktekkan. Pada saat dia ditinggal mati oleh suaminya, dia mengucapkan kalimat seperti di atas. Kemudian Allah mengganti saya dengan yang lebih baik, yaitu dinikah oleh Nabi. Setelah masa iddahnya janda berakhir, berapa bulan? Berapa, Mbak? Iddahnya orang yang ditinggal mati kok 3 bulan? 4 hari, cepat banget. Wah, bahaya ini. Arba'ata ashhurin wa ashra. Ingat, berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. Iddahnya janda mati ya, janda ditinggal mati suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kalau 3 sucian itu janda yang cerai ya, janda cerai. Kalau yang mati 4 bulan 10 hari. Setelah ditinggal mati suaminya, masa iddahnya habis, ternyata dinikah oleh Nabi. Ini sebagai praktek dalil langsung. Nah, ini memang para jemaah sekalian harus dengan keyakinan ya. Kalau kita masih ragu-ragu, apa ya diganti lebih baik ya? Apa ya begitu ya? Ya, enggak mendapatkan kefadilan seperti ini. Jadi kita harus yakin ini qadar, yakin pasti ada gantinya. Gantinya apa ya? Itu yang ngira-ngira nih Allah nanti. Yang penting kita laksanakan petunjuknya ini. Kalau kena musibah, kita baca ini pasti yakin dapat pahala dan juga diganti yang lebih baik. Babun ini adalah bab idakana ketika ada seorang laki-laki termasuk dalamnya perempuan yang malu beramal siapa rajul amalan sholihan pada amalan yang baik. Ternyata fasyagola maka menyibukkan atau maksudnya mengalahkan hu padanya rajul anhu dari beramal baik apa maradun sakit au safarun atau bepergian sehingga dia tidak bisa lagi mengerjakannya. Babnya orang
yang sudah terbiasa beramal baik. Contohnya ahli sholat duha, ahli sholat tahajud, ahli puasa Nabi Daud umpama. Suatu ketika karena dia sakit atau keadaan musafir, dia tidak bisa mengerjakan kebaikan yang sudah biasa dia kerjakan. Itu bagaimana hukumnya? Karena sudah biasa mengerjakan, tapi suatu ketika karena sakit atau bepergian, dia tidak bisa mengerjakannya. Hadatsana Muhammad bin Isa wa Musaddadun al-makna. Al-makna ini mangkul secara garis besar. Jadi tidak diceritakan lafalnya secara utuh runtut, tidak. Pokoknya garis besarnya seperti ini gitu. Qala, setelah nyalam ditambahi alif. Qala, berkata sebagai keduanya, Muhammad dan Musaddad. Sana Wisam anil Awam bin Hawishab an Ibrahim ibni Abdurrahman as-Saksaki an Nabi Burda an Nabi Musa. Qala, berkata siapa Abu Musa, Sami itu telah mendengar aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu marrah, selain satu kali. Berarti berulang kali, sering kali. Wala, dan tidak marrotani dua kali, tidak hanya satu kali atau dua kali saja. Wah, lebih dari itu enggak terhitung. Yaqulu, bersabda siapa Nabi, idza kana, ketika ada sebuah abdu seorang hamba, iku ya'malu, beramal siapa hamba, amalan sholihan, pada amalan yang baik, apapun bentuknya, apakah baca Quran setiap hari semalam 1 juz, atau sholat tahajud, ataupun yang lainnya. Ternyata fasyagola, maka menyibukkan, maksudnya mengalahkan hu padanya hamba, anhu dari amal sholih, opo marodun sakit, au safarun atau bepergian. Kutiba, maka ditulis lahu baginya hamba, kasolihima, seperti bagusnya apa-apa berupa amalan, karena yang ada siapa hamba, iku ya'malu, beramal siapa hamba, wahwa, sedangkan dia hamba, iku sohikun, keadaan sehat, mukimun, lagi menetap. Mukim maksudnya tidak keadaan bepergian. Menetap di sini maksudnya pas tidak musafir. Saya mendengarkan hadis dari Nabi ini tidak hanya 1 atau 2 kali, maksudnya sering kali Nabi menyampaikan. Beliau bersabda, ketika ada seorang hamba mengerjakan amal solih, sudah biasa mengerjakan amal solih, lantas dia tidak bisa mengerjakan karena sakit atau keadaan musafir, maka akan ditulis baginya amal baik seperti yang biasa dia kerjakan dalam keadaan dia sehat dan tidak keadaan musafir. Jadi walaupun dia saat itu enggak mengerjakan sholat tahajud karena sakit, karena bepergian, secara poin pahala Allah tetap menulis dia mengerjakan sholat tahajud. Ini adalah merupakan bonus ataupun tambahan pahala bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakan amalan yang baik. Maka biasakanlah kita ini hari-harinya dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik, sehingga suatu ketika ada halangan, itu poin pahalanya tetap bisa ditulis seperti keadaan normal, keadaan sehat dan keadaan tidak musafir. Babun ini adalah bab. Ini kalau di dalam hadisnya babu iyadatin nisa, bab menjenguk wanita. Maksudnya orang laki-laki kemudian menjenguk wanita yang keadaan sakit, itu boleh apa tidak? Hadatsana Salih bin Bakar an Nabi Awana an Abdul Malik bin Umair an Ummul Ala, qalat, berkata siapa Ummul Ala, adani, menjenguk padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ana sedangkan aku Ummul Ala iku maridotun perempuan yang sakit. Pada saat saya sakit, Nabi datang menjenguk saya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh-boleh saja seorang wanita yang sakit lantas dijenguk oleh orang laki-laki walaupun bukan mahramnya gitu. Ya hanya saja pada waktu dijenguk ya tetap harus bisa menjaga auratnya, ditutupi gitu, sehingga tetap tidak kelihatan auratnya. Apalagi kalau yang datang itu ada hati di hatinya orang yang sakit. Wah, itu bisa-bisa sebelum dia datang sudah sehat ya, karena hatinya berbunga-bunga. Fakola maka bersabda siapa Nabi? Nah ini Nabi datang sambil memberikan apa istilahnya kalimat atau kata-kata yang menyejukkan hati. Abasyiri, bergembiralah engkau Ummul Ala, ya Ummul Ala, fa inna maradul muslim, maka sesungguhnya sakitnya orang Islam iku yudhibu menghilangkan sapa Allah bihi sebab sakit khotoyahu pada dosa-dosanya muslim, kama tudhib sebagaimana menghilangkan apa annaru api khobasad dahab pada kotorannya emas. Kotoran itu ya apa? Karatnya itu loh, teyengnya itu. Wal fiddati dan kotorannya perak. Nabi menjenguk sambil memberikan nasihat ataupun kabar gembira. Wahai Ummul Ala, bergembiralah engkau. Orang Islam yang keadaan sakit, karena sakitnya itu Allah menghapus pada dosa-dosanya. Jadi kamu yang sabar, sakitnya orang iman itu tetap ada barokahnya, ada pahalanya, yaitu lantaran sakitmu ini Allah menghapus dosa-dosamu. Seperti api menghilangkan pada kotorannya emas dan perak. Jadi emas ataupun perak itu sebelum dibentuk menjadi perhiasan itu kan dibakar terlebih dahulu agar pisah dengan karatnya, dengan kotorannya. Bersihnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini pada masalah perlu kita biasakan. Jadi sunnahnya orang yang jenguk itu termasuk memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, kalimat-kalimat yang menyenangkan kondisinya orang yang sakit. Jangan malah sebaliknya, jenguknya baik tapi omongannya jelek. Wah, saya kemarin jenguk orang yang sakitnya seperti sampean kok nggak lama kemudian mati ya Mbak ya. Wah, jangan-jangan sama seperti itu. Wah, lumayan nanti dapat pahala 2 kirot. Nah itu tutup iya ya wong ngono kuwi. Loh, ada seperti itu. Jadi ya jenguknya baik tapi omongannya itu menyakitkan hati. Ah, kalau sudah cuci darah seperti ini kayaknya nggak lama lagi deh Mbak. Nah, jangan. Walaupun kondisinya seperti itu sekalipun tidak boleh diomong. Justru malah didoakan. Jadi jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat hatinya itu kemudian suudon atau merasa berat. Justru dicarikan kalimat-kalimat yang bisa menjadi pelipur lara, hatinya biar bergembira bagaimana. Itu lebih penting ya daripada membawa oleh-oleh. Itu juga penting. Nah, dibawakan makanan paling semangat ya sing nunggoni ya. Sing nunggoni guyu ae. Wah, jatahku iki. Jatahku iki. Kalau yang sakit ini enggak makan, dia makannya lewat diinfus ya. Sing guyu sing nunggoni ya. Babu sawabiman ihtasaba salasatan min sulbihi. Babu sawabiman, babnya pahalanya orang ihtasaba yang mencari pahala siapa man salasatan dengan 3 anak yang meninggal dunia. Dengan 3 maksudnya 3 anak min sulbihi dari tulang rusuknya. Maksudnya anak kandungnya sendiri. Babnya orang yang mencari pahala dengan cara sabar
ditinggal mati oleh 3 anak kandungnya dia sendiri. Bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi anak kandungnya dia. Jadi tinggal mati, anak pertama dia sabar, kedua sabar, ketiga sabar. Nah, dengan bisa sabarnya itu dia mendapatkan pahala seperti apa? Ahmad ibnu Amr ibn Sarh qala hadatsana ibnu, perhatikan itu sebelumnya ibnu ditambahi alif, itu kan ba'nun saja, karena tidak ditulis nama lengkapnya ibnu saja maka ditambahi alif ba'nun ya. Ibnu Wahbin hadatsani sapa Amr, qala berkata siapa Amr? Hadatsani sapa Bukair ibnu Ubaidillah, diganti menjadi ibnu, kok gini ya? Tetap. Ada yang diganti Abdillah ya? Ya ini harokatnya saya belum. Jadi Ubaidillah diganti menjadi Abdillah, ain ba'dal, ya-nya dibuang, kemudian ainnya harokatnya fathah. Kalau Ubaid itu kan tasghir. Hadatsani Bukair ibnu Abdillahi, ya-nya dibuang. An Imran ibni Nafi an Hafiz ibni Ubaidillah an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Nabi, man barang siapa ihtasaba yang mencari pahala siapa man. Nanti kalau kita memangkulkan kalimat-kalimat yang harokatnya itu seperti ini diwakafkan ya. Jangan mani siapa orang loh, kok mani? Ya man gitu loh ya. Kalau disambung memang manih tasabah. Tapi kalau kita hentikan ya man, jangan mani. Oh, mani kok mananya siapa itu? Mani ya mani toh lah. Kalau orang yang nggak bawa hadis dia mendengarkan itu risih. Mani kok diartikan siapa orang? Ya diwakafkan aja. Man barang siapa ihtasaba yang mencari pahala siapa man salah satan pada 3 anak min sulbi dari tulang rusuknya, maksudnya dari anak kandungnya sendiri. Dakhala maka masuk siapa orang al-jannata pada surga. Barang siapa yang mencari pahala dengan cara bersabar ditinggal mati oleh 3 anak kandungnya, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Jadi kalau punya anak kandung 3 mati semuanya dan dia bisa sabar, karena kesabarannya ditinggal mati oleh anak-anaknya itu, dia wajib masuk ke dalam surga, baik bapaknya atau ibunya, asalkan bisa sabar. Biasanya yang berat ibunya, ya bapaknya juga ya. Bapaknya masih bisa guyu-guyu, untung yang mati bukan ibunya ya. Masih bisa produksi lagi ya. Ya jangan diomong lah begitu, nanti ibunya sakit hati. Ini sing ngeden ngoyo-ngoyo terima ngono ae. Ini berlaku bagi bapak ataupun ibu yang bisa sama-sama sabarnya. Mau ditangisi apa gunanya, orang udah mati, udah ada qadarnya. Ya sudahlah, kita khusnudon nanti ya dek doa diganti lagi sama Allah. Nah gitu aja, gak usah berlarut-larut. Nah, kemudian sampai akhirnya sakit lalu mati pisan. Ya jangan begitu, gak usah begitu ya. Calon-calon ibu-ibu ini mati ya sudah gitu. Istirja diganti lagi nanti. Fakulat maka berkata sebuah imratun, seorang perempuan. Nah ini paling peduli ini. Ada seorang perempuan yang kemudian berdiri ingin bertanya. Fakulat maka berkata sebuah perempuan, awisnani 2. Lah kalau yang mati itu anaknya hanya 2, apa ya bisa dakhulal jannah maksudnya? Lah kalau yang mati ditinggal mati
itu adalah orang tuanya yang mati ya, 2 orang anak, apa juga bisa dakhala jannah orang tuanya? Qala bersabda siapa Nabi, awisnani atau 2 pun juga bisa, asalkan bapak ibunya bisa sabar. Yang penting itu sabar ya. Sabar, tidak ngersuloh, tidak suudon, menyalahkan Allah, enggak. Itu tetap husnudon. Fakomat maka udah ya. Qala berkata siapa almarhum perempuan. Jadi setelah dijawab 2, ya sudah, kemudian tidak ada komunikasi lagi, wis rampung ngaji nih. Sehingga kesimpulan akhir, kalau ditinggal mati 2 orang pun, asalkan bisa sabar, kedua orang tuanya bisa masuk ke dalam surga. Kalau berkata siapa almarhum perempuan, ya laitani wahai pengharapanku, kultu bertanya aku, wahidan 1. Wah ngerti yang ngono yo, mau tak takokne pisan gitu. Tadi saya tanyakan Nabi, kalau ditinggal mati 1 anak gimana Nabi? Apa ya masuk surga? Wah, udah terlanjur, nanti nggak saya tanyakan ya sudah, kadang buyar ngajine gitu. Nah, nanti jawabannya ada di bawah ini. Kalau 1 bagaimana? Maka jawabannya di hadis yang lain. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami sana Isa bin Yusuf Anil Awad bin Hausyab an Nabi Muhammad, dia adalah Maula Umar, bekas budaknya Umar ibn al-Khattab. Walaupun seorang budak asalnya, tapi karena dia sergap ngajinya, dia menjadi ahli hadis Muhammad. An Abi Ubaidah an Abdillah qala berkata siapa Abdullah, qala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qaddama yang mendahulukan, siapa man mendahulukan itu maksudnya ditinggal mati. Jadi kedisian ditinggal mati anaknya. Salah satan pada 3 bayani minal walad dari anak. Jadi mendahulukan 3 anaknya, maksudnya ditinggal mati oleh 3 anaknya. Lam ya beluhu, ini ada syaratnya. Lam ya beluhu yang belum sampai mereka 3 anak al-hinsa pada usia balik. Pada balik. Balik ini kalau perempuan ya belum haid. Kalau laki-laki atau perempuan itu belum pernah ngimpi basah. Tahu ngimpi basah ya? Ngimpi basah itu bukan ngimpi ngompol, bukan. Ngimpi keluar maninya itu. Atau belum keluar bulu kemaluan. Jadi belum ngimpi basah tapi sudah keluar bulu kemaluan, itu sudah termasuk pertandanya balik. Kanu ada mereka anak lahu bagi man orang tua hasinan menjadi tutup, hasinan yang kuat, hisnan ya, hisnan menjadi tutup, hasinan yang kuat, minan nar dari neraka. Barang siapa yang mendahulukan 3 anak, maksudnya ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum berusia balik, maka ketiga anak itu akan menjadi tutup yang kuat baginya dari neraka. Berarti dijamin selamat dari neraka. Anaknya akan menjadi perisai, akan menjadi tutup baginya dari masuk ke dalam neraka. Ini syaratnya juga sabar. Jadi tinggal mati, kemudian dia bisa sabar. Kalau berkata siapa Abu Dar, Qaddam itu telah mendahulukan aku isna ini pada 2 anak. Nabi, kalau saya gimana? Saya ditinggal mati oleh 2 anak saya yang belum balik. Apa ya termasuk kisnan hasinan minan nar? Kalau bersabda siapa Nabi, wasnaini dan 2. Walaupun 2, kalau memang belum balik, kamu bisa sabar ya tetap bisa kisnan hasinan minan nar. Faqala maka berkata siapa Ubayyu ibnu Ka'bin, dia adalah Sayyidul Qurra, pimpinannya ahli pembaca Al-Quran. Ubay bin Ka'ab termasuk seniornya ulama yang ahli dalam bidang qiraah. Jadi para sahabat itu kan punya spesialisasi yang berbeda-beda. Ada yang ahli faraid, ada yang ahli bacaan, ada yang ahli hukum. Termasuk ahli faraid, termasuk ahli bacaannya zaman Nabi adalah Ubay bin Ka'ab. Qaddam itu telah
pendahulukan aku Ubay bin Ka'ab wahidan pada satu anak. Lantas Ubay bin Ka'ab, dia seorang sahabat yang menjadi seniornya, pimpinannya, ahli baca Quran, ahli tahfidz Quran saat itu. Dia ahli dalam bidang bacaan. Dia menanyakan, Nabi kalau saya gimana ditinggal mati satu anak, apa yang masuk? Qala bersabda siapa Nabi, wa wahidan, dan satu. Walaupun satu itu juga bisa menjadi hisnan hasinan minan nar, asalkan anaknya belum balik. Kenapa? Kalau belum balik itu kan dia belum ditulis amalannya, jadi masih bersih kan, masih bersih. Lain kalau dia sudah balik, ditulis amal baik ataupun amal buruknya. Akhbarana Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah wa Abdurrahman bin Muhammad. Qala itu ditambah lamnya, ditambah alif. Qala berkata siapa keduanya? Muhammad bin Ismail dan Abdurrahman. Hadatsana sama Ishaq wa huwa Ishaq iku al-Azraq. Ishaq al-Azraq an Auf an Muhammad an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, ma min muslimin, tidak ada, ma min muslimin, tidak ada orang-orang Islam, maaf ya, muslimah ini ya, ma min muslimah ini tidak ada dua orang Islam. Ini maksudnya adalah suami istri, bapak ibu. Yamutu yang mati, bainahuma di antara keduanya orang Islam, sopo salah satu aulad, tiga beberapa anak. Lam yablughu yang belum sampai mereka anak al-kinsa pada balik. Illa kecuali ada khola memasukkan huma pada keduanya orang tua, sopo Allah bifadli rahmatih, sebab keutamaan rahmatnya Allah, iyahum pada mereka tiga anak, memasukkan orang tuanya al-jannata ke dalam surga. Jika ada dua orang Islam yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balik, maka Allah akan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga, sebab keutamaan rahmatnya Allah terhadap mereka anak yang meninggal dunia. Karena keutamaan rahmat yang Allah berikan kepada tiga anak itu, Allah lantas memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Di dalam ada pertanyaan, Pak, bagaimana kaitannya dengan anak yang belum diakekoi? Nanti kalau saudara sudah masuk di kelas saringan, itu nanti akan dikajikan tentang dalil-dalil bab akekoh. Memang ada salah satu pendapat, ya, pendapat ataupun pemahaman dari salah satu imam ahli hadis, yaitu Imam Hambali. Dia mengatakan bahwasanya anak yang belum diakekoi itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Nah, nanti kalau di saringan ada. Itu bukan hadis. Itu adalah pendapat atau ucapan seorang ulama. Kalau sharih langsung sabdanya Nabi sampai saat ini belum ditemukan. Maka di sini tidak dibahas apakah itu anak sudah diakekoi atau belum diakekoi. Di sini nggak ada penjelasan seperti itu. Pokok tiga anak itu belum balik dan orang tua ditinggal mati itu juga bisa sabar ridho, maka dengan kefadilan rahmatnya Allah, kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Paham tuh? Kalau belum balik gimana ya? Di sini nggak dibahas. Nabi tidak merinci apakah anak itu sudah balik ataupun belum, enggak. Gitu. Adapun yang menjelaskan tentang balik ataupun tidak ada bedanya itu kan dari ahli hadis, bukan sabdanya Nabi. Kalau bersabda siapa Nabi Muhammad, Nabi menceritakan kelanjutan kisahnya. Yuqalu dikatakan lahum pada mereka tiga anak, udkhulu masuklah kamu sekalian al-jannata pada surga. Karena dia itu anak-anaknya orang iman yang matinya belum balik, belum punya dosa, otomatis kan dia mati masuk ke dalam surga. Oleh Allah diperintahkan, ayo, dan masuk ke dalam sana loh. Kok di luar saja? Masuk
Fayaqul, maka berkata mereka anak, hatta sehingga yadkhula masuk sapa abauna, bapak-bapak kami, maksudnya orang tua kami. Enggak, saya enggak akan masuk surga sehingga bersama-sama dengan kedua orang tua kami. Nanti anak itu juga begitu, bisa membantu orang tuanya. Saya mau masuk surga kalau barengan dengan orang tua saya. Fayuqal, maka dikatakan, udkhulu, masuklah kamu sekalian al-jannata, yang tidak ada ditambah. Setelahnya udkhulu ditambahi lafal al-jannata, alif, lam, jim, nun, ta marbutah. Al-jannata, pada surga, antum kamu sekalian, anak, wa abaukum, dan bapak-bapak kamu sekalian. Oke, kalau begitu silahkan kalian masuk surga bersama-sama dengan orang tuamu. Ini termasuk kefadolan bagi orang tua yang ditinggal mati, anaknya yang belum balik, yang dia bisa sabar. Babun ini adalah bab, kalau dalam bab panjangnya ini menjelaskan tentang bab maja'a fi sabri alal musibah, babnya orang yang sabar di dalam menerima musibah. Hadatsana Hisam bin Amr, sana Ismail bin Ayyasin, sana Sabit ibnu Ajlan al-Qasim an Nabi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, yaqul, berfirman siapa Allah subhanahu maha suci Allah. Ini termasuk hadis qudsi, hadis yang ilhamnya dari Allah kemudian diucapkan lewat bahasanya Nabi. Kalau Al-Quran itu dari Allah kemudian difirmankan dengan bahasanya Allah sendiri, itu Al-Quran murni. Tapi kalau hadis qudsi itu sumbernya dari Allah, cuma dilewatkan bahasanya Nabi. Ibnu Adam, wahai anak turunnya Adam, in sobarta, jika sabar engkau, wahtasabta, dan mencari pahala engkau, indas sodok mati, itu dalnya disukun. Indas sodok matil ula, di saat pengejut yang pertama. Sodok matil ula itu maksudnya pas kejadian. Pengejut yang pertama itu maksudnya pas kejadian. Umpama ada kabar ditinggal mati oleh orang tuanya, pas saat itu langsung dia istirja. Jadi sodok matil ula itu prakteknya pas kejadian. Pas kejadian dia dengar, dia tahu, langsung istirja. Mencari pahala itu prakteknya membaca kalimat istirja. Lam ardo, maka tidak ridho aku, laka untukmu sawaban pada pahala, dunal jannati, selain surga. Wahai anak turunnya Adam, jikalau kamu bisa bersabar dan mencari pahala dalam prakteknya mengucapkan kalimat istirja di saat kejadian yang pertama, kejadian pertama musibah itu muncul, maka aku tidak ridho pahala untukmu selain surga. Aku baru ridho kalau kamu saya beri pahala berupa surga. Jadi sodomatil ula itu maksudnya pas kejadian pertama. Umpama ditelepon, Mas, ini ada berita duka, adiknya meninggal dunia. Maka seketika itu langsung dia sabar dan istirja. Tapi kalau contohnya mendapat musibah, dompetnya hilang, isinya tinggal 1.000 rupiah, tapi yang lain ada ATM-nya, ATM-nya sebenarnya 5 itu, kemudian isinya murah itu. Begitu hilang, mau nguring-nguring gitu, sak kamar semua dimarahi, udah, sampai capek, baru besoknya baru dia istirja. Itu nggak termasuk itu gitu. Jadi sodok mati ula itu pas kejadian, dengnya kejadian, dia langsung bisa istirja dan sabar. Maka tidak ada pahala yang diridhoi Allah yang pantas baginya kecuali surga. Nah, ini kita belajar melatih diri agar bisa seperti ini. Babun ini adalah bab hadatsana Ismail bin Abi Saibah, sana Abu Muawiyah, sana Ahmad al-Hakam an Abdurrahman ibn Abi Laila an Ali, qala, berkata siapa Ali, sami itu
telah mendengar aku Ali Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, man barang siapa ata yang datang siapa man akhahu pada saudaranya al muslim yang Islam, aidan orang yang menjenguk saudaranya, masya maka berjalan siapa orang fi khirafatil jannah di dalam kebunnya surga atau tamannya surga. Barang siapa yang datang menjenguk saudaranya yang Islam, maka sama halnya dia itu berjalan di kebunnya surga, di taman-tamannya surga. Hatta sehingga ya jelisa duduk siapa orang. Berarti mulai dia berjalan sampai dia duduk itu sama halnya dia berjalan di taman-tamannya surga. Faidah jalasa maka ketika duduk siapa orang, ngomarot maka menutupi hu padanya orang apa ar-rahmatu rahmat kasih sayangnya Allah. Begitu dia duduk di tempat tujuannya, di tempat dia menjenguk orang yang sakit, maka saat itu dia ditutupi oleh rahmatnya Allah. Fa'ingkana maka jika ada siapa orang ghudwatan di waktu pagi hari, kalau jenguknya itu pas di waktu pagi, sholat maka mendoakan rahmat alaihi atas orang soko sabauna alfa malakin. Sabauna alfa malakin. Tetap hakatnya fathah. 70.000 malaikat. Hatta sehingga yumsia sore-sorean siapa orang. Kalau menjenguknya di waktu pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan rahmat untuknya sampai sore hari. Luar biasa gitu. Padahal kita ini doa pengampunan sehari semalam 1000 kali aja kadang-kadang tidak, kadang-kadang lupa. Jadi didoakan rahmat oleh 70.000 malaikat. Seandainya masing-masing mendoakan 1 kali saja, maka sudah mendapatkan 70.000 doa rahmatnya malaikat. Makanya kalau saudaranya sakit di UKP ya, dijenguk gitu, diperlukan itu pahalanya luar biasa. Wa ingka dan jika ada siapa orang itu masaan di waktu sore, kalau jenguknya pas sore hari, sholat maka mendoakan rahmat alai atas orang soko sabauna alfa malakin, 70.000 malaikat. Sampai kapan hatta yusbika sehingga pagi-pagian siapa orang. Kalau dia jenguknya di waktu sore hari, maka dia akan didoakan rahmat oleh 70.000 malaikat sampai datangnya waktu pagi. Itulah kefadilannya orang yang menjenguk orang yang sakit. Babun ini adalah bab. Hadatsana Sa'ad Rabi ibnu Yahya, sana Syu'bah, sana Yazid, rupani Abu Khalid anil Minhal ibni Amr an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa ada yang menjenguk siapa man maridun pada orang yang sakit, lam yahdur yang belum datang opo ajaluhu kematiannya orang yang sakit. Orang sakit yang belum mati maksudnya. Orang sakit tapi yang belum mati. Kalau udah mati ya enggak termasuk. Faqala maka berkata siapa man, maksudnya berdoa, indahu di dekatnya orang yang sakit sab'a miror 7 kali. Isinya doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alu minta aku Allah pada Allah al-azim zat yang maha agung, rabbal arsy Tuhannya singgasana, al-azimi yang agung. Azim ini sifatnya ars. Saya minta ayyashfiyaka agar menyembuhkan siapa Allah kepadamu orang yang sakit. Kalau yang sakit perempuan, ya ayyashfiyaki. Illa kecuali afahu. Setelahnya alif
setelahnya fa ditambahi alif. Berarti haknya berdiri sendiri. Afahu menyembuhkan hu pada orang sapa Allah min dalikal marad dari demikian itu sakit. Barang siapa yang menjenguk orang yang keadaan sakit yang belum kedatangan mati, lantas di dekatnya orang yang sakit, dia membaca doa ini sebanyak 7 kali. Saya minta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhannya Arsy yang Maha Agung, agar Allah berkenan menyembuhkanmu. Lantaran doa itu Allah menyembuhkan sakitnya orang yang sakit. Ini termasuk doa menjenguk orang yang sakit. Jadi menjenguknya sendiri sudah dapat pahala, apalagi mau berdoa. Itu malah lebih barokah lagi, menjadikan barokahnya kesembuhan bagi yang sakit. Babu nahyin nisa'i anit tibail janaizi. Bab nahyin nisa'i, larangannya beberapa wanita anit tibail janaizi, dari mengantarkan beberapa jenazah. Larangan wanita mengantarkan jenazah sampai ke liang lahatnya. Jadi kalau bagi wanita cukup sholat jenazah saja. Adapun yang mengantarkan yang laki-laki, ya walaupun itu istrinya, anak perempuannya, itu tidak usah saja. Nanti di kuburannya minta malu-malu dikubur nanti, ya. Katanya segera semati, ya lebih baik tidak usah, walaupun bukan larangan mutlak. Hadatsana Yahya ibnu Ayyub, hadatsana Ibnu Layyah, akhbarana Shu'aib Ayyub an Muhammad ibnu Sirin. Qala berkata siapa Muhammad ibnu Sirin. Qala berkata sapa Ummu Atiyah. Kunna ada kami iku nunha, dilarang kami anit tibail janaizi, dari mengantarkan beberapa jenazah. Kami Ummi Atiyah ini kan termasuk sahabatnya Nabi. Kami telah dilarang oleh Nabi dari mengantarkan jenazah. Tapi walam yuzam, dan tidak ditetapkan apa larangan alaina atas kami. Tapi larangan itu bukan bersifat tetap. Maksudnya bukan larangan mutlak. Sifatnya hanya makruh saja. Jadi nahyu di sini lil karahiyah la lil haram. Jadi larangan yang bersifat makruh, bukan bersifat haram. Haram yang menyebabkan dosa. Sebagian ahli hadis menjelaskan adanya wanita dibenci datang ke kuburan karena sedikitnya sabarnya mereka dan banyaknya mengeluhnya perempuan. Jadi istilahnya mentalnya ataupun kesabarannya kurang. Nanti kalau melihat suaminya atau anaknya diturunkan di kuburan, dia nggak kuat, terus dirangkul, nggak boleh dikubur, malah repot nanti itu. Ditangisi nanti malah jadi mudarat. Ya sudah, maka tidak usah saja. Jadi ini larangan-larangan yang sifatnya makruh, dibenci, bukan sampai dilarang mutlak. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abu Awana an Umar ibn Abi Salamah an Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana, yang belum ada ditambah. Setelahnya lafal wasallama ditambahi la'ana, lam ain nun. La'ana melaknati siapa Nabi zawaratil kuburi. Zawarat pada wanita yang sering ziarah pada beberapa kuburan. Ya, harokatnya tetap fathah. Zawarat. Nabi melaknati pada
wanita-wanita yang sering ziarah kepada yang sering ziarah kubur. Jadi apalagi bagi yang sering, yang ngantar saja itu sudah termasuk makruh, apalagi dia sering datang ke kuburan. Nah, itu malah mendapatkan laknatnya Nabi. Kalau di kalangan orang-orang Jawa itu biasanya kalau sudah menjelang bulan Ramadan, namanya apa itu? Megengan ya. Itu biasanya banyak keluarga-keluarga termasuk perempuan-perempuan datang ke kuburan, nyiram kembang, bawakan makanan, dan yang seterusnya. Itu juga tidak boleh. Apalagi kalau bawakan makanan nanti untuk penunggu jinnya itu malah jadi syirik lagi. Babu majah babnya apa-apa yang datang apa-apa fir rukhsati di dalam kemurahan, fi ziyaratil kubur di dalam ziarah kubur. Bab hadis yang menjelaskan tentang kemurahan ziarah kubur. Kok kemurahan? Memang awalnya ziarah kubur itu kan dilarang dalam syariatnya, tapi akhirnya oleh Nabi diperbolehkan. Makanya istilahnya kemurahan. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar wa Mahmud ibnu Ghailan wal Hasan ibnu Ali al-Khallal. Itu lamnya ditambah tasdid, lam yang pertama al-Khallalu. Kalau berkata mereka guru Muhammad, Mahmud, Hasan. Hadatsana Safa Abu Asim An-Nabil, hadatsana Sufyan an Alqamah ibni Marsad an Sulaiman ibni Buraidah an Abi. Kalau berkata siapa Abi? Namanya Buraidah. Kalau bersabda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu sungguh telah ada aku Nabi, itu melarang aku pada kamu sekalian an ziyaratil kubur, dari datang pada kuburan. Pada mulanya aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, memang Allah melarang Nabi awalnya seperti itu, tapi akhirnya itu dimansuh. Faqadudina, maka sungguh telah diberi izin li Muhammadin untuk Nabi Muhammad fi ziyarati qabri ummi, di dalam ziarah kuburan ibunya Nabi Muhammad. Tapi pada akhirnya Nabi diberi izin oleh Allah untuk ziarah pada kuburan ibunya yang bernama Aminah. Ibunya Nabi namanya Aminah. Kalau dalam cerita panjangnya itu disebutkan mulanya Nabi minta izin kepada Allah agar diperbolehkan mendoakan pengampunan untuk Aminah. Aminah itu kan matinya keadaan musyrik, keadaan tidak iman kepada Allah zaman jahiliyah. Allah kemudian tidak mengabulkan. Oh ya, nggak bisa. Orang tuamu matinya keadaannya jahiliyah, kamu orang iman kok memintakan ampun, ya nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu ziarah saja Nabi. Ya Allah, akhirnya diberi izin. Kalau ziarah itu boleh. Jadi ziarah ke kuburan orang luar, orang jahiliyah itu juga diperbolehkan, juga termasuk sunahnya Nabi. Fazuru, maka ziarahlah kamu sekalian pada kuburan. Nah, karena saya sudah diberi izin, ya silakan kalian ziarah kubur. Fa inna, maka sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakiru, mengingatkan apa ziarah kubur al-akhirah, pada akhirat. Ziarah kubur itu ada barokahnya, bisa mengingatkan urusan akhirat. Bahkan Umar Khalifatus Tsani itu dia membuat cincin, yang cincinnya itu di mata cincinnya diberi tulisan kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Cukup kematian sebagai nasihat bagimu wahai Umar. Sampai seperti itu. Umar sendiri itu saking mutawariknya, hati-hatinya dia agar selalu ingat mati, sampai di cincinnya itu diberi tulisan begitu. Kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Wahai Umar, dia menasihati dirinya sendiri. Cukup mati sebagai nasihat bagimu. Jadi kalau orang itu kalau udah ingat mati itu kan semangatnya dia cari dunia, semangatnya dia urusan-urusan ibadah itu akan tambah, dunianya akan berkurang. Sampai ada salah satu ulama zaman dulu itu
Kalau dia sudah terlalu kedunian, ibadahnya kurang, kemudian dia itu masuk ke dalam liang lahat. Jadi di rumahnya itu dia membuat miniatur, bukan miniatur ya, kuburan yang persis seperti kuburan asli. Dia masuk di dalamnya sambil terbujur gitu, sambil memikirkan, pada saatnya nanti saya akan mati seperti ini, apakah saya sudah siap? Gitu. Jadi dia membuat mirip kuburan yang dia gunakan masuk ke dalamnya di saat dia itu malas ibadah, di saat dia itu senang dunia, untuk mengingatkan saya nanti akan terbujur kaku seperti ini. Kalau sekarang saya masih bisa bangkit lagi, karena ini hanya mati-matian, ya. Hanya latihan mati. Tapi nanti kalau sudah mati betulan, apa bisa? Ya nggak bisa. Setelah itu dia keluar semangat lagi ibadahnya. Itu salah satu trik ya, atau cara bagaimana agar selalu ingat kepada mati. Karena ingat dengan mati itu akan menyemangati orang untuk beribadah jauh dari maksiat atau pelanggaran. Babut tasdidi fin niyahati. Babut tasdidi, babnya beratnya, resikonya fin niyahati, di dalam nangisi orang yang mati. Niyaka itu nangis yang sampai bersuara, ngeraung-raung, keras gitu. Kalau hanya terisak-isak kecil gitu aja, berebes mili gitu ya, nggak termasuk. Di niyaka ini sampai nangis di sa-RT dengan semuanya, itu niyaka. Dia nggak bisa sabar menerima kenyataan. Hadatsana Bakri Syaibah hadatsana Affanu, nunnya harokatnya dhamma. Affanu hadatsana Aban ibnu Yazid Kibalatul isnad, ganti guru. Wa haddatsani, dan bercerita kepada aku Muslim sapa Ishaq ibnu Mansur, wal lafdzu lafalnya hadis iku lahu bagi Ishaq bin Mansur. Jadi gurunya Muslim itu ada dua. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Ishaq. Tapi yang punya lafal hadis ini yang sekarang kita baca adalah guru yang kedua, Ishaq bin Mansur. Ahmad Habban ibnu Hilal hadatsana Abban hadatsana Yahya anna Zaidan iku haddasa, bercerita siapa Zaid kepada Yahya. Anna Aba Salam iku haddasa, bercerita siapa Abu Salam pada Zaid muridnya. Isinya cerita anna Aba Malikin, isinya Aba Malik al-Ash'ari iku haddasa, bercerita siapa Abu Malik pada Aba Salam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Nabi, arbaun, 4 perkara, min fi ummati, di dalam umatku, min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, layak rukunahunna, yang tidak meninggalkan mereka umat, guna pada 4 perkara. Ada 4 hal termasuk perkara jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatku. Jadi nggak bisa meninggalkan secara utuh, secara 100% nggak bisa. Masih katutan, masih dikerjakan. Yang pertama adalah al-fakhru, sombong, fil ahsabi, di dalam tidak turun, di dalam keturunan. Jadi menyombongkan keturunan. Yang kedua, waqta'nu, dan mencaci, fil ansabi, di dalam beberapa keturunan. Jadi dasar kamu anaknya tukang pentol, atau anaknya bakul tukang rosokan, jadi mengolok-olokkan orang lain dengan dengan memasukkan nasabnya. Enggak boleh seperti itu. Yang ketiga, wal istisqa, dan minta hujan, bin nujumi, dengan lantaran bintang. Ini termasuk bagian dari syirik. Jadi dia meyakini turunnya hujan itu karena munculnya bintang ini dan bintang itu. Mutirna binaui kaza wa kaza. Hujan ini karena munculnya bintang itu loh. Nah, ini karena kita berdoa kepada bintang, akhirnya bintang menurunkan hujan. Ini termasuk sampai saat ini juga masih banyak orang yang percaya dengan bintang. Kalau al-fakhru bil ahsab itu ya membanggakan, wah saya ini anaknya bangsawan,
saya ini darah biru, berarti merasa pol. Oh, bapak saya itu pengurus pusat. Nah, itu termasuk bagian dari itu, arti membanggakan tidak turun itu. Dan yang keempat adalah waniyahatu, dan nangisi mayit, nangisi yang sampai bersuara. Itu termasuk adat jahiliyah yang terkadang masih dikerjakan umatnya Nabi. Waqala, dan bersabda siapa Nabi? An-naihatu, perempuan yang nangisi orang mati. Kok disebutkan perempuan? Ya memang umumnya yang terjadi itu yang nangisi perempuan. Kalau yang laki-laki itu jarang, umumnya perempuan. Idalan tatub, ketika tidak tobat siapa perempuan, tobat dari nangisi mayit, qabla mautiyah, sebelum matinya perempuan, sampai matinya dia belum sempat tobat, tukomu maka didirikan, tukomu maka didirikan, ya, didirikan siapa perempuan, dan dekaki sawadan, disuruh berdiri siapa perempuan, yaumal kiamah, besok dari kiamat, wa alaiha, dan atas perempuan sirbal, pakaian, bahannya mingkotiron, dari tembaga. Tembaga itu termasuk hal yang sangat cepat di dalam mengalirkan panas. Konduktor dia. Jadi konduktor yang, makanya kalau kita lihat kabel-kabel itu rata-rata kan tembaga dia, karena merupakan konduktor yang terbaik. Nah ini begitu dibakar ya langsung tos gitu aja. Ya. Wadirun, dan baju besi, min jarobin, dari bahan yang gatal. Jadi baju besi yang menyebabkan dia itu gatal. Min jarobin, dari gatal gitu. Jadi baju besi yang menyebabkan gatalnya tubuhnya dia. Ketika ada seorang perempuan yang pernah, atau yang memang dia itu hobinya, senangnya, kerjaannya nangisi orang mati, sampai matinya dia belum pernah tobat, belum berhenti dari perbuatannya itu dan belum tobat, maka sebagai siksanya di hari kiamat nanti, dia akan didirikan dengan diberi pakaian yang bahannya dari tembaga. Nanti tembaga itu kan sangat cepat mengalirkan panas. Dan baju besi zirah itu, yang kalau dipakai itu menyebabkan gatal. Kalau saudara pernah mau melihat orang panglima perang yang mau berperang, itu kan sebelum memakai baju besi, itu kan pakai baju dulu. Baju ya memang lapisan dalamnya itu, lapisan dalamnya yang tebal atau yang bagaimana, setelah itu baru dipakai baju zirahnya, baju besinya, kan begitu. Nah, pakaian dalam yang nempel dengan tubuhnya itu dari tembaga, kemudian dilapisi lagi dengan baju besi yang bahannya menyebabkan dia itu gatal. Itulah siksaan bagi wanita yang nangisi orang yang mati. Muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Pas ini targetnya sampai 16 ya. Ini kalau kelebihan nanti dikomplain. Jazakumullah khairan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.